We all do. Halo masyarakat dunia tipu-tipu yang budiman, pada gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat walafiat ya seluruh. Seperti biasa, Bang Dikson bakalan ngedongengin sebuah alur cerita film pengisi waktu gabut bin mager kalian. Berjudul Maze Runner. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang dipaksa bertahan hidup pada sebuah labirin yang diisi monster-monster ganas. Akankah mereka berhasil selamat? Gak usah kebanyakan cincong lah ya. Sebelumnya, jangan lupa sebat serta seruput dulu kopi kulitnya, biar nontonnya makin asoy. Dan kita masuk ke ceritanya. Terlihat seorang pemuda yang belum diberitahukan namanya sedang berada di dalam sebuah lift, entah dari mana dan hendak kemana. Dia yang lupa akan jati dirinya itu ketakutan dan lari tunggang langgang ketika melihat telah banyak orang yang menunggunya di permukaan. Bukannya mengejar, orang-orang di sana malah melihatnya berlari dan menertawakannya saat ia terjatuh. Day one, Greenie. Rise and shine. Saat ia berdiri, ia juga menyadari jika kini ia berada di sebuah tempat aneh bin ajaib. Di mana enggak, sejauh mata memandang terlihat labirin dan tembok-tembok menjulang tinggi yang mengelilingi tempat itu. Kemudian ia didatangi seseorang bernama Albi yang merupakan pemimpin di sana. Si pemuda itu sangat panik, terlebih ketika dirinya ditanyai mengenai namanya. Namun di sini Albi menenangkannya dan bilang jika hal itu wajar karena semua orang di sini juga mengalami hal yang sama dan dia akan mengingat namanya dalam beberapa hari ke depan. Albi kemudian menjelaskan jika tempat ini adalah Glade dan penghuninya disebut Glader. Faktanya, tempat ini layaknya sebuah penjara di mana orang-orang beserta persediaan makanan dikirim sebulan sekali oleh orang yang mengurung mereka. Agar bisa bertahan hidup, Albi mengingatkan tentang 3 aturan yang harus selalu dipatuhi, yakni bekerja sesuai posisi masing-masing. Kedua, jangan pernah melukai glider lain. Dan yang terakhir, jangan berani-berani masuk ke dalam labirin. This is all we got. Worked hard for us provides. The rest is up to us. The box. Yeah. Setelahnya, ia dipandu oleh bocil bernama Chuck. Chuck menjelaskan jika glider tak diizinkan masuk ke sana karena di sana sangat berbahaya dan hanya runner lah yang diizinkan masuk. Ia yang masih sangat penasaran lantas mendekati labirin. Hal itu membuat salah seorang glider lain bernama Gali marah dan mendorongnya jatuh. Tak lama, ia pun terkejut bersamaan dengan tertutupnya labirin. No one leaves, especially not now. It's not safe. Malam harinya semua penghuni melakukan rutinitas mereka seperti biasa. Api unggun, ngamer, dan kegiatan-kegiatan lain dilakukan untuk sekedar melupakan nasib tragis yang mesti mereka jalani. Di sini, Newt yang merupakan wakil pemimpin di sana menjelaskan masing-masing divisi di tempat itu. Ada Kang Bangunan, Kang Jagal, Kang Dokter, dan tentunya runner yang dipimpin oleh Minho, si mata sipit yang tugasnya menjelajahi labirin setiap pagi. He's the keeper of the slices. And we got 2 medjacks, Clint, Jeff. That guy in the middle there, that's Mina. He's the keeper of the... Para runner mengingat serta memetakan peta labirin di benaknya dan berharap suatu hari nanti dapat menemukan jalan keluar dari labirin. Faktanya, mereka sudah memasuki labirin selama 3 tahun dan belum juga menemukan jalan keluar sampai saat ini. Hal itu jelaslah tak mudah, terlebih pola dari labirin terus berubah setiap malam. Alasan lain para glider tak diizinkan masuk ke sana yakni terdapat griever atau makhluk buas penunggu labirin yang siap memangsa siapa saja yang masuk. It's the maze. Changing. Changes every night. Tak lama kemudian, pria tersebut mengingat kembali namanya setelah terjatuh saat sparring melawan Gali. Dan namanya adalah Thomas. Semua orang bersorak dan merayakannya seraya menyerukan nama Thomas. Esok harinya, Thomas yang lagi ngambil pupuk di hutan tiba-tiba diserang oleh salah seorang runner bernama Ben. Thomas lari tunggang langgang sambil teriak-teriak minta tolong. Untungnya, Newt berhasil menjatuhkan Ben dan Thomas pun selamat. Calm down, Ben. No, what the hell happened? You just attacked me. Okay?
Faktanya, kelakuan aneh Ben tersebut terjadi akibat Ben yang telah disengat Griever, sang penunggu labirin. Dijelaskan pula jika seseorang telah tersengat Griever, maka tak ada penawar atau obat yang dapat menyembuhkannya. Maka dari itu, para glider mengusir Ben dengan memaksanya masuk kembali ke labirin. Mulai dari situ, Albi menjadi runner dan menggantikan Ben. Hingga beberapa hari kemudian, Albi dan Minho tak kunjung kembali cuy. Padahal waktu udah sore dan labirin akan segera tertutup. Para glider di sana cemas dan mengkhawatirkan mereka. Tak lama dari kejauhan terlihat Minho dan Albi. Tapi sayangnya Albi nampaknya terluka dan terpaksa harus dipapah oleh Minho. Melihat hal tersebut, Thomas masuk ke labirin dan menghampiri Minho serta Albi. Akhirnya mereka bertiga terjebak di dalam labirin dan harus menunggu hingga pagi untuk kembali. Faktanya, Albi telah tersengat Griever. Minho kemudian mengajak Thomas untuk segera bersembunyi dan lantas membiarkan Albi yang tengah sekarat sendirian. Thomas menolak dan bersikukuh untuk mengamankan Albi terlebih dahulu. Akhirnya mereka mengikat Albi dengan akar dan mengangkatnya ke tempat tinggi agar terhindar dari Griever. Tapi saat Griever memperlihatkan bebenguknya, saking takutnya si Minho malah kabur dan meninggalkan Albi sendirian. Untungnya, Thomas berhasil bersembunyi di semak-semak sambil memegang tali yang menahan Albi. Dari sanalah Thomas akhirnya dapat melihat wujud Griever dengan mata kepalanya sendiri. Griever itu kemudian mengejar Thomas dan hampir berhasil menyengatnya. Namun, dengan bersusah payah, Thomas kabur dan kembali bertemu dengan Minho. Dinding labirin mulai bergerak dan akan segera tertutup. Di sini Thomas melihat adanya celah. Dia kemudian berhenti sejenak dan memancing Griever ke arahnya. Griever tersebut terpancing dan pada akhirnya mati akibat terjepit oleh dinding labirin cuy. Pagi harinya, mereka kembali ke Glade dengan selamat. Minho kemudian menceritakan kejadian semalam saat Thomas berhasil membunuh Griever di labirin. Setelahnya, mereka beralih ke tempat persediaan barang dan penghuni baru. Mereka pun keheranan dengan pengiriman kali ini yang terlalu cepat tak seperti biasanya. Di sana mereka melihat seorang gadis yang terus menggumamkan nama Thomas dan kemungkinan gadis ini telah mengenal Thomas sebelumnya. Di sini mereka juga menemukan catatan jika pengiriman kali ini merupakan yang terakhir. Hal itu tentunya membuat mereka khawatir akan kelangsungan hidup mereka di Glade. Worry about the note later. I think you should worry about it now. Alih-alih pasrah, Thomas dan Minho memutuskan untuk kembali ke dalam labirin untuk mencari informasi dari Griever yang telah mereka bunuh sebelumnya. Dari sana, ia menemukan sebuah alat yang berisikan sebuah angka. Minho kemudian mengajak Thomas ke ruangan rahasia. Di sana ia menjelaskan jika dia telah memetakan seluruh pola labirin yang telah ia kelilingi selama 3 tahun. Namun sayangnya, sampai saat ini ia tak menemukan jalan keluar dari sana. Anehnya, saat Thomas membunuh Griever itu, salah satu pintu dengan nomor yang sama yang terdapat di alat yang mereka dapat juga ikut terbuka. What's so special about 7? I don't know. What do you mean all of it? I thought you were still mapping it. Sementara itu, wanita si penghuni baru yaitu Teresa bikin ribut seisi Glade cuy. Namun Thomas berhasil menenangkannya. Setelahnya, Teresa memberikan 2 buah serum yang entah kenapa ada bersamanya saat ia dikirim ke Glade. Thomas pun yakin jika serum itu ada hubungannya dengan kejadian yang menimpa Albi saat ini. Tanpa pikir panjang, Thomas segera menyuntikkan serum itu pada Albi dan... Keesokan paginya, Thomas dan Minho kembali ke labirin untuk menguji hipotesis Thomas. Benar saja, sebuah pintu baru terbuka bersamaan dengan alat yang mereka bawa di tangannya. Thomas pun semakin yakin jika alat tersebut merupakan sebuah kunci untuk keluar dari labirin. Tak lama, dinding-dinding labirin tiba-tiba bergerak. Thomas dan Minho segera keluar dari labirin. Sesampainya di Glade,
mereka mendapati kabar baik di mana kini Albi telah sembuh berkat serum yang Thomas suntikan padanya. Namun di sini, Albi mendapatkan kembali seluruh ingatannya dan bilang jika Thomas merupakan salah satu bagian dari organisasi Wicked, alias orang-orang yang mengirim para glider ke sini. Lalu, kejadian tak terduga terjadi di mana malam itu semua pintu labirin terbuka dan sudah bisa ditebak. Para Griefer penghuni labirin menyerang dari segala arah dan memporak-porandakan Glade. Di kejadian itu, sayangnya Albi harus menjadi korban. Tapi sebelum ia dibawa oleh Griefer, dia memberikan pesan terakhir pada Thomas agar membawa para penghuni Glade keluar dari sana. Setelah situasi agak mereda, Gali datang dan menyalahkan Thomas atas apa yang telah terjadi. Thomas lantas menyuntikkan serum pada dirinya sendiri agar ingatannya bisa kembali. Dan benar saja, faktanya Thomas dan Teresa dulunya merupakan bagian dari organisasi Wicked. Namun karena mereka dianggap menentang organisasi, mereka pada akhirnya dijadikan kelinci percobaan dan dikirim ke Glade bersama yang lainnya. Setelah sadar, ia pun jujur dan menceritakan semuanya. Alih-alih marah, Newt dan yang lainnya malah menyemangati Thomas dan mendukung rencananya untuk pergi dari tempat ini. Mereka pun menyusun strategi untuk kabur meskipun situasinya sulit karena kini Gali telah mengambil alih komando. Dengan sedikit improvisasi, Thomas dan yang lainnya berhasil mengelabui Gali dan sebelum pergi, ia memberikan pilihan pada seluruh penghuni yang lain antara mengikutinya atau tetap tinggal di Glade. Beberapa orang berubah pikiran meskipun sebagian masih bersikukuh tinggal. Chance. Don't listen to him. He's just trying to scare you. No, I'm not trying to scare you. You're already scared. All right, Akhirnya, Thomas dan kawan-kawan masuk ke labirin dan saat sudah hampir sampai di pintu keluar, mereka diserang beberapa Griefer. Dengan susah payah, mereka memberikan perlawanan dan beberapa orang harus jadi korban. Untungnya, mereka berhasil membuka pintu tersebut dengan kode perubahan labirin yang Minho berikan. Mereka pun tiba di sebuah terowongan yang nyatanya terhubung dengan fasilitas penelitian Wicked. Tapi nampaknya fasilitas penelitian itu telah diserang, bahkan orang-orang yang berada di dalamnya pun tewas. Dia kemudian menyalakan sebuah komputer yang berisikan video dari pemimpin Wicked bernama Dr. Ava. Di sini, Dr. Ava bilang jika pada dasarnya alasan Wicked mengirim mereka ke labirin yakni sebagai tes untuk bertahan hidup karena dunia kini telah diambang kehancuran akibat merabaknya virus otak yang telah melenyapkan separuh populasi manusia di dunia. Suffering on a global scale. The fallout was unimaginable. Sure, by now you must all be very confused, angry, frightened. Mereka juga yakin jika penelitian Wicked ini akan menghasilkan penawar virus otak yang mereka cari selama ini. Tak berselang lama, tanpa diduga ternyata Gali masih hidup dan datang membawa serta senjata di tangannya. Terlihat pula bahwa ia kini telah tersengat oleh Griefer. Gali dengan sifat egoisnya tak mau mati sendiri dan mengarahkan pistolnya pada Thomas. Namun dia kemudian mati setelah ditombak oleh Minho. Tapi sayangnya ia sempat menembakkan pelurunya dan membuat Chuck mati di tempat. Beberapa saat kemudian sebuah kelompok berseragam hitam datang dan membawa mereka pergi dari tempat itu. Di scene akhir kita diperlihatkan sebuah plot twist kejutan di mana ternyata Dr. Ava masih hidup dan sehat walafiat. Faktanya, semua kejadian beserta orang-orang yang membawa Thomas dan kawan-kawan merupakan settingan belaka yang tujuan akhirnya membawa mereka sampai pada tes tahap kedua dan film pun tamat cuy. Oke, film yang cukup meriweuh dan sesuai ending. Kemungkinan besar film ini bakalan ada kelanjutannya cuy. Ya, sampai di sini dulu alur cerita film Maze Runner. Terima kasih bagi kalian yang masih stay di channel ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi sama Bang Dixon di review film selanjutnya. Dan permios.